Keajaiban kapal Nabi Nuh yang bisa berbicara dan bahtera tersebut dijaga oleh 70.000 malaikat saat berlabuh di atas banjir. Menurut sebuah riwayat, bencana alam terbesar sepanjang sejarah umat manusia adalah banjir yang terjadi pada masa Nabi Nuh. Ketika Allah mendatangkan banjir besar tersebut, Dia mengangkat Bait Al-Ma'mur yang terbuat dari yakut merah yang telah Dia turunkan pada zaman Adam. Tatkala air telah naik sampai ke gunung, Allah angkat Bait Al-Ma'mur itu ke langit. Ia disebut dengan Bait Al-Ma'mur Al-Atiq karena ia diselamatkan dari banjir besar ketika bahtera melaju ke tempat berdiamnya Ka'bah. Kapal Nabi Nuh mengelilinginya 7 kali. Kemudian ia berjalan ke tempat Baitul Muqaddas untuk menziarahinya. Setiap kali melewati suatu tempat, bahtera Nabi Nuh itu berkata, "Hai Nuh, ini adalah tempat ini dan itu." Dengan izin Allah, bahtera Nabi Nuh bisa berbicara. Dengan ini, Nabi Nuh bisa mengetahui berbagai tempat yang ia lalui bersama bahteranya. Bahtera itu telah berkeliling membawa Nuh dari timur sampai barat. Di sekitar bahtera itu ada 70.000 malaikat yang menjaganya dari azab yang diturunkan itu. Ia berlayar di atas air layaknya bulan beredar di ufuk. Ketika bahtera telah berlayar, tidak berselang lama air telah naik seukuran 40 siku melebihi puncak gunung. Air telah menyelimuti bumi dan gunung dan tidak ada lagi makhluk yang bernyawa yang tersisa di permukaan bumi kecuali penghuni bahtera dan Aud yang bisa selamat. Selain itu, semua makhluk hidup binasa pada saat terjadinya bencana dahsyat tersebut. Tiada satu kota dan negeri pun yang tersisa. Semuanya hancur dan tidak ada bekas-bekas peninggalan yang tersisa kecuali piramida dan Sphinx. Sebuah bangunan yang terletak di Mesir karena bangunannya sangat kuat dan kokoh. Ada sebuah cerita langka dan aneh yang diriwayatkan oleh Ed Saklabi tentang kisah banjir besar ini. Seorang perempuan menggendong anaknya yang masih kecil dan sedang menyusu. Pada masa itu, di kaumnya tidak ada anak kecil kecuali anak itu. Ketika air telah meluap, wanita itu memangku anaknya di atas pundaknya. Dia lari dan naik ke atas gunung yang tinggi untuk menjaga bayinya dari air. Ketika air mulai menggenangi wanita itu, dia mengangkat anaknya ke atas pundaknya. Setelah air mencapai mulutnya, maka dia mengangkat anak itu dengan tangannya ke atas kepalanya. Dan setelah dia terbenamkan oleh air, dia letakkan anak itu di bawah kakinya. Untuk sementara dia berdiri di atasnya dan mencari pertolongan. Dan akhirnya keduanya tenggelam dalam air itu. Lalu Allah mewahyukan kepada Nuh, "Seandainya aku menyayangi salah seorang di antara kaummu, tentu aku akan menyayangi wanita itu beserta anaknya." Pada masa berikutnya, kejadian ini menjadi sebuah perumpamaan. Ada yang mengatakan bahwa ketika topan tengah terjadi, orang-orang meletakkan anaknya di bawah kakinya. Al-Kisai mengatakan para ulama berselisih pendapat tentang lamanya banjir tersebut berlangsung. Di antara mereka, ada yang berpendapat bahwa diamnya air di atas permukaan bumi selama 6 bulan, ada juga yang mengatakan 150 hari. Setelah itu, Allah berfirman kepada bumi, "Hai bumi, telanlah airmu, dan hai hujan, berhentilah." Lalu air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Al-Quran Surat Hud ayat 44. Menurut sebuah riwayat, Judi adalah nama sebuah gunung. Maulana Yusuf Ali dalam tafsir Al-Quran menyatakan,
bahwa gunung atau Bukit Judi berada di suatu wilayah yang meliputi distrik Bohtan di Turki dekat perbatasan negara-negara Turki, Irak dan Suriah sekarang ini. Wilayah tersebut merupakan dataran tinggi dari rangkaian pegunungan Ararat yang besar mendominasi wilayah ini.